Contohnya aja ya, Hmm. kalau misalnya kayak ada perbaikan jalan-jalan Braga panjang pendek, Hmm. oh cantik ya, Hmm. tapi saya selalu bertanya, ada nggak sih perbaikan untuk di dalam? Hmm. Oke, selamat siang semuanya. Halo, saya Tovan Aditya. Selamat datang di Suara Pinggiran Bandung Bergerak.id. Oke, sekarang saya sedang ada di satu kawasan, tepatnya di jantung kota Bandung, lebih tepatnya lagi di Braga. Mungkin kawan-kawan ketika mendengar kata Braga, itu pasti identik dengan jalanan yang cantik gitu, terus juga kayak misalnya gedung-gedung yang tinggi, tapi di belakang itu semua atau di balik itu semua ada satu perkampungan yang dihuni oleh warga lokal, yang mana bisa jadi itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi Braga yang selama ini ada di benak kita. Oke, sekarang saya sudah ada di satu RW di Kelurahan Braga dan sudah bersama satu orang, namanya Teh Farida Oda. Beliau warga lokal dari RW 3. Ya? Yes. Halo Teh Oda, Halo Mas Topan. selamat siang. Baik. Selamat siang, selamat siang. Gimana kabarnya Teh Oda? Alhamdulillah, eh, panas tapi tetap sejuk. Khas ya, khas Bandung, anginnya Yes. tinggi tapi panas sekarang akhir-akhir. Ini Teh, kan kita langsung ini aja Teh, ngobrol-ngobrol. Kan Mhm. tadi pagi saya diajak nih sama teman-teman Braga untuk ikut ngabaraga. Mhm. Nah, boleh nggak Teh diceritain soal ngabaraga itu apa? Oke, jadi Ngabaraga tuh arti kata lainnya adalah sebenarnya walking tour. Cuma nama segmen buat Braga Hmm. Heritage itu kita Ngabaraga karena ngambil dari kata penamaan toponimi Hmm. Braga juga dari bahasa Sunda Ngabaraga. Kayak gitu, dan kita ingin coba untuk mengaktifasi kata itu kembali dari bahasa Sunda seperti itu. Jadi Ngabaraga sekarang menurut versi kami adalah sebuah kegiatan walking tour untuk mengenalkan kawasan Braga. Hmm. Ngebraga. Ngabaraga. Ngabaraga tuh kayak berjalan di samping sungai gitu Teh. Yes, jadi Ngabaraga itu oke, kita flashback ke belakang. Penamaan Braga itu ada beberapa versi sebenarnya. Ada yang bilang Braga itu dari Ngabaraga, bahasa Sunda, yang artinya jalan di pinggir sungai. Sungainya apa? Sungai Cikapundung. Terus juga Haryoto Kunto bilang bahwa Braga itu berasal dari kata Ngabaraga juga, tapi memiliki beda arti, yaitu bergaya. Nah, sedangkan ada versi lainnya adalah Braga ini diambil dari sebuah tonil apa itu? Suatu kelompok pertunjukan Tonil Braga kayak gitu. Kalau kita ngobrol sama Kang Atep, Atep Kurnia, dia pasti ngambil Braga itu dari Tonil Braga itu. Karena si Tonil Braga ini pada saat itu sangat terkenal sehingga kawasan ini dipanggil dengan Braga. Oke. Kalau misalnya ngabaraga nih Teh, itu ada tema-tema khusus ya Teh? Ada. Jadi meskipun tempatnya Braga lagi, tapi banyak sisi lain yang orang-orang belum tahu. Ternyata kayak di sini nih, kita di dalam gang ini masih Braga gitu. Karena yang kita ingin kenalkan adalah Braga sebagai sebuah kawasan yang punya 8 RW dari RW 1 sampai RW 8. Gitu. Oh iya, kan tadi juga Teteh ngomongin soal Kampung Braga Teh. Nah, Kampung Braga itu kayak gimana sih Teh, maksudnya? Kan itu hal yang nggak pernah saya dengar. Yang saya tahu Braga itu cuma jalan gitu, jalan di depan yang banyak pertokoan. Kan yang saya tahu tuh Braga tuh cuma itu. Nah, ini ada istilah Kampung Braga itu apa sih? Sebenarnya honestly saya juga entah bagaimana ini ada apa ya, nama Kampung Braga itu sendiri. Tapi kalau saya lihat ke belakang bahwa Braga ini punya label Kampung Wisata Kreatif Braga. Dari situ oke, Kampung Braga kayak gitu. Dan Kampung Braga ini reverse-nya itu lebih ke daerah atau kawasan di balik Jalan Braga itu sendiri kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngambil kata kampung itu adalah kelurahan. Kelurahan Braga. Gitu. Kalau Teteh Nyambung nggak sih? nyambung. Sebagai warga lokal nih Teh,
sebagai warga lokal. Cerita dong teh kayak gimana dulu Braga, saya di wilayah kampung sini ya teh. Kan kalau misalnya Braga yang jalan panjang, Braga pendek mah itu saya nemu di literatur juga cukup banyak ya teh. Tapi untuk yang Kampung Braga tuh saya kesulitan mencari literaturnya gitu. Nah, kira-kira dulu itu ceritanya kayak gimana sih Kampung Braga kondisinya? Oke. Nah itu banget sih. Jadi saya kita tuh beberapa orang itu juga punya kecintaan untuk ngegali sejarah Kampung Braga. Tapi pas kita cari dari studi literatur atau buku-buku kayak gitu susah banget Iya, untuk iya. cari tentang Kampung Braga sendiri. Ada tapi hanya cuman satu paragraf misalnya kayak gitu. Nah akhirnya kita coba gali dari sesepuh-sesepuh di sini kayak apa sih yang terjadi dan ternyata setelah kita tanya-tanya kepada para sesepuh itu, para petua ya para ibu-ibu bapak-bapak itu yang kita anggap sepuh, yang tahu benar-benar lahir di sini. Oh ternyata Braga itu punya cerita yang sangat dalam gitu, kayak ternyata banyak banget hidden stories yang orang nggak tahu dan sebenarnya juga berkaitan dengan sejarah kayak gitu. Misalnya nih teh sejarah apa sih teh? Contohnya, kalau tadi Mas Topan ikut Ngabaraga kan ya, kita tuh ada sebuah peristiwa BLA, orang reverse-nya itu pada Bandung Lautan Api gitu ya. Tapi yang warga Lekam ingat di sini adalah Bandung Lautan Air. Jadi pada saat itu sebenarnya ini masih satu peristiwa yang berkaitan dengan Bandung Lautan Api juga. Pada bulan November tahun 45, ya sekitar bulan November tahun 45 itu terjadi banjir besar, sangat besar. Dan itu menenggelamkan si Kampung Braga ini sampai banyak sekali warga yang menjadi korban. Jenazah korban ini berserakan di mana-mana, bahkan kayak Jalan Asia Afrika pun itu Hotel Homan itu pun banyak jenazah. Terus saya pernah juga wawancara salah satu sesepuh, ketika saya tanya tentang peristiwa Bandung Lautan Air itu, selalu ada roman muka yang mencekam kayak gitu. Jadi kayak oh ini berarti peristiwanya besar banget gitu, kayak maksudnya teh saya itu diceritain sama ibu saya katanya gitu, itu mah ngeri teh, ngeri banget soalnya kayak bertruk-truk itu mereka datang untuk ngerukin jenazah-jenazah yang ada kayak gitu, dan it's a fact. Tapi kalau kita cari di buku itu cuman satu paragraf kayak gitu. Tapi pas kita gali lagi kepada warga-warga sekitar, mereka punya memori yang cukup kuat juga di situ. Bahkan ada satu sumber lisan dari sesepuh juga di RW 7, yaitu bilang kita tuh saking susahnya teh, kita harus melucuti baju-baju para jenazah untuk kita pakai kembali. Saking susahnya. Jadi kita kan cuma taunya kemerdekaan 17 Agustus 1945, that's it. Padahal di situ chaos keadaan di daerah ini tuh. Itu salah satunya. Merinding saya tuh. Oh iya? Iya. Coba. Tapi teh waktu itu si bendungan itu benar-benar dihancurin gitu ya, dibom atau ya jadi itu pun sebenarnya ada, kalau saya baca sih ada beberapa versi juga, tapi versi yang paling saya ingat itu adalah katanya ada satu pihak mereka membuka bendungan Cikapundung itu hingga airnya meluap, dan itu tuh terjadi pada sore hari. Pada saat itu memang hujan, tapi hujannya tidak besar, cuman gerimis-gerimis kayak gitu. Dan warga setempat pun untuk melakukan evakuasi itu sampai naik ke loteng-loteng kayak gitu, ke atap-atap rumah. Oke. Gitu. Si airnya itu kalau saya pada saat itu tanya Pak Katam, Sudarsono Katam, airnya itu sampai ke daerah Sasak Gantung. Jadi kayak banjir bandang, flash flood gitu. Menurut penuturan warga. Oke. Ini teh ngomongin soal Cikapundung deh. Dulu waktu teteh kecil nih, itu Cikapundung tuh kondisinya udah kayak gimana sih? Apakah udah kotor kah gitu? Kamu masih bersih kah gitu? Saya nggak tua-tua mah. Jadi Cikapundung pada saat saya masih kecil ya sudah coklat seperti itu. Tapi kalau saya ngobrol sama mama saya juga lahir di Braga ternyata, walaupun daerahnya sudah tidak ada.
saya suka jealous sebenarnya sama mama saya. Ih, dulu tuh Cikapundung tuh bersih banget. Mama suka mandi di situ, nyusah didinya kayak gitu. Karena di situ banyak batuan-batuan kayak gitu. Jadi kayak ih pengen deh nyobain one day bisakah Cikapundung kembali menjadi bersih seperti itu. Semoga bisa sih. Kayak gitu. Jadi Cikapundung waktu saya kecil ya udah coklat. Enak. Bajigur. Weh, kalau misalnya ini teh pemerintah, apakah ada program khusus ke Cikapundung gitu untuk penanggulangan air gitu atau sebagainya gitu, sampah dan sebagainya untuk mengembalikan Cikapundung kayak dulu lagi tuh dari pemerintah ada program nggak sih? Aduh, sejujurnya saya tidak begitu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi kalau saya melihat secara kasat mata, nih suka ada nih dari pegawai kelurahan kayak Gober itu mereka turun ke Cikapundung River Spot atau ke daerah PLN mereka untuk ngangkutin sampah-sampah kayak gitu. Kenapa? Karena guys, Braga itu pusat kota, kotor dikit atau apa kena dikit itu selalu dipanggil. Eta Braga gitu curhatan lurah dan Bu Camat. Aduh maaf. Oke, ngomongin air tapi nggak lagi Cikapundung. Masa ini teh air bersih. Kan ini di sini banyak gedung-gedung nih teh. Di samping Kampung Braga gitu, wilayahnya warga lokal itu di jalan utamanya gitu di Braga Pendek Braga Panjang kan itu ada gedung-gedung tinggi nih teh. Itu berpengaruh terhadap air bersih nggak teh di warga ini? Apakah saya tuh selalu ngomong nih, tapi sama ngomongin aman aja. Mungkin ada pengaruhnya. Tapi apakah pengaruh dari gedung-gedung besar ini saya juga kurang tahu. Tapi ketika saya berkeliling dari RW 1 sampai RW 8, kita punya problem yang sama, yaitu kita juga apa ya, sumber air itu nggak terlalu banyak. Harus ada ledeng atau apa. Bahkan kayak di RW 6 pun katanya banyak harus jajan air kayak gitu. Kalau misalnya di daerah saya di RW 3 ledengnya itu harus di jam kayak gitu dari jam 2 subuh sampai jam 2 siang kayak gitu. Jadi harus nampung-nampung air. Dan di sini juga kalau saya dengar kabar dari warga, jadi Oda ini orangnya suka ngaprah, nanya-nanya warga, juga kesulitan air juga. Tapi ternyata hotel-hotel ini juga baik juga, suka ngasih air bersih untuk warga kayak gitu. Nah, ngomongin sumur ya. Boleh. Ya kan Cikapundung tercemar ya. Terus juga banyak pembangunan-pembangunan, jadi kualitas air pun semakin berkurang. Kayak misalnya kalau kemarau ya berarti surut, agak berbau atau seperti itu. Kalau dari Teteh sendiri nih sebagai warga lokal untuk misalnya mengatasi masalah-masalah kayak air atau masalah sampah di Cikapundung itu udah ada gerakan belum teh ke arah sana? Dari warganya? Dari warga atau misalnya dari Teteh pribadi dengan organisasi Teteh Braga Heritage dan sebagainya? Braga Heritage itu punya semangat untuk berkolaborasi. Saat ini tuh kita sering diajakin kolaps oleh River Cleanup Indonesia, Kang Egar, untuk bebersih Cikapundung. Tapi ternyata atensi masyarakat untuk bebersih Cikapundung itu juga banyak, sampai 500 orang. Kita kan nggak mungkin yang ngebersihin Cikapundung 500 orang, kayak gitu. Akhirnya kita uraikan warga atau masyarakat itu ke dalam gang, kayak gitu. Dan yang lucu adalah ketika si volunteers itu mungutin sampah di Jalan Braga, like it's garing, it's boring. Tapi pas mereka masuk sini dan kita bawa ke bantaran Sungai Cikapundung yang di bawah tadi, mereka lebih excited kayak gitu karena mereka juga melihat realita yang ada bahwa Braga itu tidak secantik depannya. Itu sih yang saya juga kaget ketika tahu oh ada kampungnya di Braga ya, oh ada warga lokalnya ya. Saya kira tuh ya Braga tuh cuma ya itu jalan doang. Ya, jalan itu yang toko-toko gitu, toko makanan, toko ya apapun lah di sana. Saya nggak pernah tahu ada kehidupan juga gitu di belakang itu semua. Ada. Bahkan saat pandemi pun ada kehidupan. Itu waktu pandemi gimana sih tuh di sini? Braga itu kan ring 1. Saya itu terisolasi sekali. Kalau saya mau kirim barang atau dapat barang itu susah banget. Ojol tuh ada di mana, saya harus jalan dulu atau susah banget. Dan
Jalan Bancai ditutup, Oh iya. Asia Afrika ditutup, ya udah. Bahkan saya waktu itu kena COVID pun untuk saya PCR pun ya jalan kaki. Kayak gitu karena si jalan itu ya emang totally ditutup. Bahkan kan nama tuh ganti-ganti ya dari PSBB ke PPKM. Yang saya nggak tahu apa perbedaan. Saya pernah nih pulang kerja lewat alun-alun, terus dijaga polisi kan. Mau kemana teh? Saya mau pulang. Kemana? Ke ABC. Harus kemana teh? Lah pak, saya nggak mungkin ke Naripan ditutup pak. Ini gini. Jadi agak susah juga pas PSBB. Tapi saya senang banget karena kawasan itu kayak milik saya pribadi. Kayak kosong, melompong. Saya jalan kaki sendiri, pakai sendal capit. Kosong aja seru. Tapi sayangnya saya juga kan suka moto-moto kayak gitu. Tapi fotonya entah kemana. Tapi itu keren banget. Keren. Tapi kalau dari segi ekonomi teh nggak ada warga atau pas pas COVID tuh kan nggak ada aktivitas sama sekali di Braga. Berdampak nggak sih secara ekonomi ke warga lokal sini? Sangat-sangat berdampak. Sejujurnya rumah saya itu nggak terlalu bersinggungan dengan warga setempat sini. Tapi saya sebagai warga RW 3 yang bersinggungan langsung dengan Pasar Cikapundung Elektronik, kan suka ada calo di situ, mereka nggak bisa pulang, juga mereka kayak terkurung, mau makan juga nggak ada pendapatan apapun. Akhirnya pada saat itu kita coba masak untuk mereka kayak gitu, dan yang namanya terisolasi itu benar-benar terisolasi, kita nggak bisa kemana-mana, dan dampaknya besar banget buat keluarga dan para pelaku bisnis kayak gitu. Terus ngobrol dengan para pelaku bisnis di daerah Jalan Braga juga mati total. Kalau misalnya suatu saat nih teh di Bandung nanti nerapin kebijakan untuk menutup akses kendaraan di sekitar Jalan Braga misalnya, itu kira-kira tanggapan teteh gimana? Apakah juga itu kemungkinan akan berdampak juga atau enggak gitu? Kalau saya sih sebelum mikir itu mau bertanya dulu tujuannya untuk apa, udah dipikirin panjang belum, dampak-dampak lainnya kayak gitu sih. Paling bertanya dulu kenapa harus ditutup dan untuk apa, efektivitasnya apa, kayak gitu. Kalau alasannya untuk ingin menjaga Jalan Braga agar tetap agar tetap lestari gitu teh, kayaknya asik ya, tapi asal nggak nutup rezeki yang lain aja sih. Itu yang penting karena di sini juga ada kehidupan yang harus juga. Soalnya ya, saya mau curhat nih ya guys. Lihat berita tuh, Bandung terkendala COVID-19 bla bla bla. Yang disorot itu cuman Braga doang, Asia Afrika doang. Ya iyalah, nggak ada orang di sini mah, ketutupan. Tapi bagaimana dengan jalan-jalan yang lainnya gitu? Maksudnya aduh, saya pengen nyinyir tapi nggak jadi ya. Apa keluarin aja. Enggak. Ya, contohnya aja ya. Kalau misalnya kayak ada perbaikan jalan-jalan Braga panjang pendek. Oh, cantik ya. Tapi saya selalu bertanya, ada nggak sih perbaikan untuk di dalam? Gitu. Menyoal matematika. Jangan dong. Ini harapan deh untuk warga untuk Kampung Braga atau daerah Braga ke depannya itu kayak gimana sih harapannya? Saya harapannya warga bisa hidup berdikari. Antara pelaku bisnis di Jalan Braga panjang pendek dengan warga bisa bekerja sama. Karena selama ini yang saya lihat ya hidup masing-masing aja gitu. Alangkah baiknya ada satu komunikasi yang dijalankan atau dibangun, terus kita sesama warga Braga nih kita melakukan sesuatu untuk kebaikan Braga ya, nggak cuman di depan tapi di belakang juga, tapi kita juga dari belakang warga juga bisa menyokong yang di depan, kan kayaknya enak, selaras kayak gitu. Berdikari sih saya. Mau denger ini teh cerita, soal kan saya dengar ngobrol sekilas sama Teteh soal ini bikin taman baca. Oh yes. Nah itu tolong ceritain dong teh. Jadi saya nggak tahu taman baca sama rumah baca apa bedanya. Tapi kalau kita ngomongin asal mula Braga Heritage itu terlahir dari Rumah Baca Kreatif Braga. Rumah Baca Kreatif Braga ini
terlahir atas inisiasi dari sebuah komunitas pemberdayaan masyarakat namanya Creative Village Bandung, bekerja sama dengan RW 03. Di situ kita mencoba untuk mengedukasi anak-anak. Merely tujuan kita adalah ingin meningkatkan minat baca anak-anak kayak gitu. Hingga pada akhirnya kita kan juga harus ngomongin tentang sustainability dari si rumah baca itu ya. Kita pada 2019 bikin yang namanya The Real Braga Tour, di mana si Oda ini yang sebenarnya bukan anggota pramu wisata atau apa, tapi punya basic sedikit mandu dan belajar dari Museum KA. Kami coba aplikasikan itu dan berbagi kepada teman-teman Karang Taruna hingga pada akhirnya tahun 2019 ada tuh jadinya The Real Braga Tour, di mana yang memandu adalah teman-teman Karang Taruna. Jadi selama 1 bulan, 2 bulan itu kita latih mereka belajar sejarahnya, public speakingnya kayak gitu. Harapannya potensi Braga yang kaya dengan nilai-nilai sejarah dan cerita ini bisa dikembangkan sendiri oleh warganya gitu. Jadi ada profesi pemandu yang bisa kamu explore dan bisa jadi side job kamu mungkin kayak gitu. Dan dari situlah Braga Heritage sebenarnya kepikiran kenapa nggak ini harus dikembangkan kayak gitu. Nah, si rumah baca itu sebenarnya nggak cuma aktivasi atau reading activities only, tapi di situ kita benar ada nonton film bareng buat anak-anak. Kita targetnya banyaknya anak-anak sih. Kayak gitu juga banyak kelas inspirasi kalau saya bilangnya. Maksudnya itu teh siapapun kayak kelas tamu atau apa kayak gitu, siapapun boleh ikut. Dari banyak kok yang sudah terlibat dari teman-teman universitas, komunitas lain, dan anak-anak juga sangat antusias. Dan itu juga punten potong lagi. Kenapa sih kita tuh jadinya kayak ngedatangin orang-orang luar? Sebenarnya kalau tujuan saya secara pribadi adalah pengen ngenalin kamu tuh gaul teh tong jeung eta hungkul gitu. Ini ada orang-orang di luar yang bisa kita belajar dari dia gitu. Kita bisa mimpi kayak seperti dia kayak gitu. Membuka inspirasi atau cakrawala. Untuk orang Bandung di luar sana gitu. Kayaknya orang-orang Bandung juga belum tahu deh daerah sini teh. Sok atuh hayu ngabaraga sareng abdi. Kapan lagi ngabaraga? Kapan ya? Jadi biasanya kita tuh dua minggu sekali dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan 2 kali jadwalnya di minggu kedua atau minggu keempat. Temanya bisa diulang-ulang atau kita tetap riset kayak gitu. Tema yang udah kemarin apa aja? Kita ada tentang Kampung Braga itu ngomongin tentang selusur gang kehidupan Gang Apandi, Gang Cikapundung dari masa kolonial Hindia Belanda sampai hari ini. Terus ada Rebieren Bumi Putra Sneisen, itu ngomongin tentang asal mula kenapa sih ada etnis Arab di sini, Chinese di sini, terus bagaimana interaksi pada saat itu, apakah terjadi racial issues di sana? Yang ternyata enggak juga, kayak gitu. Terus ada juga napak tilas solidaritas bangsa Asia Afrika. Itu kita ke Diponegoro juga naik angkot. Terus jejak langkah Sumaker karena ternyata ada 7-8 gedung kalau nggak salah yang diarsiteki oleh beliau, baik CPW atau adiknya Sumaker. PLN, Gedung Merdeka, Landmark, dan lain-lainnya. Terus kita juga masih tetap riset lagi untuk Braga dalam lukisan, karena orang pasti bertanya-tanya kenapa sih Braga banyak lukisannya kayak gitu. Ternyata pas kita gali-gali juga pas ngobrol-ngobrol lagi sama tetangga, dia kenal nggak sama Sujana Karton? Sujana Karton tuh pas kita googling orang Bance yang mendunia kayak gitu, dan ingin kita kenalkan juga karena millennials can't relate, yang harus sesuatu kita kenalkan juga gitu. Mungkin selain itu yang sempat ada juga, mungkin yang waktu kemarin Braga melukis juga teh ada seniman-seniman yang masih muda gitu teh. Kemarin itu Jaipong ya teh. Oh iya, jadi di Braga melukis anti klaim-klaim ya. Jadi Braga melukis itu sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman pendamping kampung wisata, ada Bulia, Farida pada saat itu juga tergabung sama Bella. Terus tadi awalnya kita pengen bikin supaya menumbuhkan minat bakat anak-anak nih,
karena ternyata pas kita masuk ke dalam, pas masuk ke dalam ternyata ada gap besar antara pelukis senior dan juniornya kayak gitu. Akhirnya udah kita bikin Braga Melukis ya, dibantu dengan Braga Heritage, Rumah Seni Ropi dan lain-lainnya. Alhamdulillah antusiasme warga, dan sebenarnya target utama adalah warga, dan sampai sekarang Braga Melukis ketiga warga tuh masih kapan ada lagi Braga Melukis. Tadi pertanyaannya apa? Itu soal seniman muda ya. Oh iya, nah selain si Braga, sorry ya saya kalau udah itu, jadi si Braga Melukis itu nggak cuma menonjolkan kearifan lokalnya Braga sebagai daerah wisata lukisan, tapi juga ternyata ada banyak potensi-potensi yang bisa dikasih panggung nih anak-anak tuh, kayak misalnya di RW 6 ada Dalang Cilik Hanafi, terus ada di RW 3 ada Beril, terus katanya di sini juga ada yang mau nari jaipong kayak gitu. Dan sekarang kita lagi coba nggak advokasi juga ya, kayak kita kumpulin siapa tahu bisa kolaborasi nih sama teman-teman di EPK, mau ngasih tempat latihan dan lainnya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin potensi Braga banyak banget, yang sayang banget kalau nggak dikelola oleh warganya. Terakhir teh, satu kalimat tentang Braga untuk warga Bandung. Kalimat ya? Satu kalimat, yang satu kata kan biasa teh. Nah ini satu kalimat coba. Braga jantungnya kota Bandung. Yang keras teh. Itu di bukunya Ridwan Galung ya. Oh Paris Panjava jantung kota. Pokoknya intinya Braga itu jantungnya kota Bandung. Titik 0 km Bandung ada di Braga. Bahkan milestones-nya diplomasi Indonesia pertama, konferensi Asia Afrika ada di Braga. Hayunya Ka Braga. Oke, mantap. Gitu teh. Untuk ngobrol-ngobrol sekarang mah. Kasih teh. Udah, makasih pisan. Semoga nanti kita bertemu lagi di Braga Melukis selanjutnya, Braga selanjutnya teh. Buat teman-teman, buat kawan-kawan juga, nanti jangan lupa untuk ikutan Braga Melukis sama Braga selanjutnya. Untuk suara pinggiran hari ini kita cukupkan. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.